Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin al-qail fi kitabihil jalil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته أما بعد. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin pertama kali menyampaikan selamat berpuasa, oleh karena kita sudah berada pada hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Hari-hari yang sangat menentukan dalam amal-amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Hari-hari yang penuh berkah, penuh janji yang sangat luar biasa. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan diri kita masing-masing. Bahwa hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan itu memiliki fadail, keutamaan-keutamaan yang perlu kita dalami bersama. Minimal ada 3 keutamaan penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan itu, atau akhir dari bulan Ramadan itu, adalah sesuatu yang cukup menentukan dari apakah hari-hari sebelumnya adalah hari-hari yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Allahumma ja'al akhir a'malina khawatimuha. Ya Allah, jadikanlah the best atau amalan-amalan yang terbaik bagi kami adalah pada akhir-akhirnya. Artinya apa? Bahwa akhir dari bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang paling utama, hari-hari yang terbaik, hari-hari yang cukup menentukan apakah puasa yang telah kita lakukan pada hari-hari yang lalu ini memang telah efektif. Hadis kedua tentunya yang sangat populer adalah hadis yang menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu kan dibagi kepada 3 fase. 3 bahagian. 10 malam pertama adalah malam-malam yang penuh rahmah. 10 malam yang kedua adalah malam-malam yang penuh dengan maghfirah. Sementara 10 malam terakhir adalah malam-malam yang dijanjikan dengan pembebasan dari api neraka. Dan kalau ini kita mampu raih, maka dengan sendirinya insyaAllah ta'ala kita mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya bahwa tanpa waqina adzabannar, akhirah al-hasanah fil akhirah agak berat untuk kita bisa raih. Oleh sebab itu, pada 10 malam terakhir ini sangat menentukan apakah 10 malam kedua, 10 malam pertama memang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu hal yang
pada kesempatan ini yang mungkin ingin saya sampaikan dan ingin saya diskusikan, yaitu pada malam-malam terakhir ini, ada satu malam yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Malam yang keutamaannya jauh lebih besar dibanding dengan 82 tahun lebih dalam hidup kita. Atau dalam istilah ayat Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Malam itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, pertanyaan yang pertama tentunya adalah, apa malam Lailatul Qadar itu? Kita membaca di surah Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bahwa di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan juga menjadi pembeda antara yang batil dan yang hak. Maka secara konsensus diyakini oleh para ulama dan umat ini bahwa Al-Quran itu memang turun pada bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, kok pada bulan Ramadan saja? Kan ada 30 juz, ada 114 surah dalam Al-Quran, ada lebih 6.000 ayat di dalam Al-Quran. Apakah semuanya itu turun di bulan Ramadan? Jawabannya iya dan juga tidak. Kenapa iya dan tidak? Sebab memang Al-Quran turun dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan secara global, secara umum, secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Lauhil Mahfuz, turun ke atas langit yang terdekat, yang biasa diistilahkan dengan as-sama'id dunya. Lalu kemudian ketika Allah telah mengangkat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul dan nabi, turunlah kemudian wahyu, dan wahyu yang pertama yaitu ayat surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya, turun dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah yang ketika itu sedang bertakhanuf di gua di Jabal Nur. Di sana Rasulullah menerima ayat ini tepat pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita jawab bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan, ya betul. Karena pertama secara keseluruhan turun dari Allahul Mahfuz ke Sama'id Dunya pada bulan Ramadan atau pada Lailatul Qadar tersebut. Lalu yang kedua, ketika pertama kali Jibril membawa turun Al-Quran ini kepada Rasulullah, ternyata itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Maka jawabannya iya. Tapi boleh juga tidak. Kenapa? Karena ternyata kemudian Jibril membawa Al-Quran turun kepada Rasulullah secara berangsur dalam masa kurang lebih 23 tahun. Dalam masa itu, Jibril terkadang datang dalam waktu yang berdekatan, terkadang justru mengkhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena datang dalam renggang waktu yang cukup lama. Tergantung dari kebutuhan umat saat itu. Maka Al-Quran turun beransur-ansur untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya juga tidak, karena tidak semua ayat Al-Quran turun pada bulan Ramadan.
Nah, kita kembali kepada Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu begitu unik, begitu penting, begitu dicari? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, carilah dengan sungguh-sungguh, taharraw, cari dengan sungguh-sungguh. Bulan Ramadan itu fil ashril awakhir min Ramadan. Atau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu pada malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga kemudian lebih ditegaskan lagi pada malam-malam dengan bilangan ganjil. 21, 23, 25, 27, atau 29. Tapi kemudian ada yang lebih memfokuskan kepada 27 dan 29. Sehingga pada beberapa tradisi dunia Islam, ketika mereka bersalat tarawih, mereka mengkhatamkan Al-Quran pada malam, kalau bukan 27, pada malam 29. Dengan harapan bahwa di saat mereka mengkhatamkan Al-Quran itu, di saat itu pun ternyata ditakdirkan sebagai malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kembali kepada pertanyaan, kenapa Lailatul Qadar itu sangat penting? Inilah yang dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada dua tempat yang menggambarkan kenapa malam itu begitu penting. Al-Quran ayat yang pertama adalah Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami, kata Allah, turunkan Al-Quran ini pada malam yang berkah. Jadi malam Lailatul Qadar itu memang secara spesifik, secara khusus, secara langsung dan tegas diistilahkan sebagai malam yang penuh berkah. Tentu berkah ini macam-macam penafsirannya. Boleh jadi karena pahala yang dijanjikan demikian sangat luar biasa. Boleh jadi juga karena berkah Al-Quran itu sendiri adalah berkah yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Boleh jadi juga karena pada malam itu ada janji-janji khusus yang Allah berikan kepada kita yang boleh jadi tidak diberikan pada malam-malam yang lain. Jadi kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkah itu boleh saja mengandung banyak arti. Tapi saya ingin berkonsentrasi kepada surah Al-Qadar itu sendiri. Dalam artian saya ingin memberikan tafsiran singkat dan sederhana tentang surah Al-Qadar ini. Bagaimana kata para ulama kita tentang surah ini? Kenapa surah ini sampai turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa latar belakangnya? Apa asbabun nuzulnya atau sebabnya sehingga turun Allah surah ini kepada Rasulullah? Menurut para ulama, para ahli tafsir, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada para sahabat bahwa average atau rata-rata umur dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 60 sampai 70 tahun, para sahabat sedikit gelisah dan resah. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah. Mereka katakan, ya Rasulullah, bukankah kita ini khair ummah? Ummah yang terbaik. Bukankah kita ini adalah sayyidul qaum? Kita adalah sayyid, penghulu daripada seluruh umat-umat yang lain. Mereka katakan, ya Rasulullah, bukankah salah satu janji Allah bahwa di hari akhirat nanti yang pertama sekali akan menginjakkan kaki masuk ke dalam surga adalah engkau ya Rasulullah. Kemudian diikuti oleh umatmu ya Rasulullah. Lalu kemudian umat-umat yang lain itu akan ikut. Keresahannya adalah kalau umur kita yang sangat singkat ini,
ibadah kita tentunya tidak sebesar dengan ibadah-ibadah yang telah dilakukan oleh umat yang lain. Nuh alaihissalatu wassalam misalnya. Beliau hidup berdakwah saja 950 tahun. Tentu hidupnya lebih panjang dari itu. Ada yang 1000-an tahun, ada yang ratusan tahun, ada yang 500-an, ada yang 700-an. Mereka secara fisik kuat-kuat, pengabdian mereka juga hebat-hebat. Lalu bagaimana, ya Rasulullah, untuk mendapatkan sebuah alasan bahwa kita ini memang pantas menjadi penghulu umat yang lain dan masuk ke dalam surga sebelum umat yang lain? Keresahan inilah kemudian dijawab oleh Allah. Diturunkannya lah surah Al-Qadar ini dengan mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah Anda apa malam Al-Qadar itu? Dan inilah jawaban tersebut. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Al-Qadar itu lebih baik, lebih utama, lebih barokah daripada 1000 bulan pada masa-masa yang lain. Ketika turun ayat ini bergembiralah para sahabat. Dan tentunya kegembiraan itu disambut dengan upaya keras dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tapi saya ingin kembali kepada pertanyaan dulu. Apa sih sesungguhnya makna daripada Al-Qadar? Apa makna-makna yang tersembunyi di balik dari kata Qadar? Kok demikian unik? Demikian istimewa? Demikian hebat? Dan demikian dicari-cari oleh seluruh pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak makna daripada Al-Qadru. Tapi perkenankan saya ingin menyampaikan minimal 5 makna yang terkandung pada kata Al-Qadar ini. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalimatul Arabi dzatu wujuhin muta'addidah. Kata-kata Arab itu memiliki wajah-wajah yang bermacam-macam. Artinya boleh saja memiliki makna yang bermacam-macam. Dan itulah menjadikan kata-kata Al-Quran sangat unik. Sehingga penafsiran-penafsiran yang ada tentang Al-Quran itu boleh jadi beberapa versi tergantung bagaimana dan makna apa yang kita ambil dari setiap kata dari Al-Quran itu. Tentunya selama dalam konteks Al-Quran itu sendiri. Bukan seenak hati, bukan seenak gua dalam memberikan penafsiran tanpa ada kaitan dan ikatan apa-apa. Karena yang namanya hukum-hukum dalam tafsir sangat penting. Kita harus terikat dengan rules of the game. Jangan sampai karena kita mengatakan kita punya akal, kita punya logika, kita punya reason, sehingga kita seenaknya memberikan penafsiran Al-Quran. Ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama kita. Nah, apa saja makna Al-Qadar itu? Saya katakan ada 5 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa Al-Qadaru memiliki makna sanctity atau Al-Qudsiyah. Atau ada sense of holiness. Ada rasa kesucian yang terjadi. Bahwa malam Lailatul Qadar itu memberikan sebuah perasaan khusus. Semacam psychological phenomenon yang terjadi kepada setiap umat ketika itu. Ketika sedang melakukan ibadah-ibadah pada malam itu, ada rasa kehusyuan, ada rasa humbleness, ada khudu' yang terjadi, ada rasa keterpautan dan keterikatan dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena ternyata pertama pada malam itu secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada para malaikat untuk turun ke bumi ini secara bergerombol.
Sampai-sampai sebentar akan kita terjemahkan kata qadar yang lain, bumi ini merasa sempit. Karena wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Jumlah malaikat itu sangat luar biasa. Dan tidak ada yang tahu kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Tanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat turun secara bergerombol. Kata tanazzala bukan yanzilu, tapi tanazzala turun bersama-sama berkelompok, groupings dalam bahasa Inggrisnya. Tapi bukan hanya para malaikat saja. Ada malaikat yang khas, yang unik, yang spesial, yang istimewa, yang tugasnya sebenarnya hanya mengantar wahyu kepada para nabi. Yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Juga turun pada malam itu waruhu, dan spirit dan ruh. Dalam artian malaikat Jibril turun secara khusus. Karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada Jibril untuk turun bersama para malaikat. Memberikan nuansa qudsiyah, nuansa holiness, nuansa kesucian pada malam itu. Maka qadar bermakna kesucian. Dalam artian malam itu kesempatan yang bagus bagi kita untuk berusaha untuk melakukan purifikasi. Pensucian jiwa dengan Al-Quran itu. Makna Al-Qadar yang kedua adalah kekuatan. Ketika kita mengatakan huwa rajulun qadirun, dia adalah orang yang mampu, orang yang kuat, bahwa orang itu memiliki kekuatan, kemampuan. He's a man of ability. He's a man of capacity. He's a man of capability. Kata orang Inggris atau orang Amerika. Orang yang memiliki kemampuan. Allah subhanahu wa ta'ala disebut qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Maka Lailatul Qadar adalah mampu yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Kenapa malam Lailatul Qadar diistilahkan malam yang memiliki kekuatan? Bukan karena jumlah jamnya. Setiap malam memiliki jam yang sama. Tentu bagi orang yang hidup di Amerika, ya di musim panas, malamnya sempit. Di musim dingin, malamnya panjang. Tapi maksud saya, bukan itu yang menentukan kekuatan tidaknya malam itu. Tapi yang menentukan kekuatan malam Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran. Kekuatan itu terjadi karena Al-Qurannya. Kenapa? Karena Al-Qurannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas sebuah gunung, kata Allah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya engkau akan melihat gunung itu menggigil. Gunung itu goyang, goncang. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Kekuatan yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran itu ada Al-Kitabul Mu'jiz. Kitab yang mengalahkan. Dan dari awal pun Al-Quran berusaha untuk dikalahkan oleh orang-orang yang angkuh. Tapi Al-Quran senantiasa mengalahkan keangkuhan siapa saja. Orang-orang di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehebatannya terbagi kepada macam-macam. Ada bangsa-bangsa yang kuat secara militer, bangsa Roma misalnya, bangsa Persia misalnya. Ada bangsa yang kuat secara industri, bangsa Cina ketika itu sudah memproduksi kertas dan lain-lain sebagainya. Ada juga bangsa yang hebat secara kultur di subkontinen India. Agama-agama telah diciptakan oleh manusia. Kehebatan dalam kultur dan tradisi. Orang Arab ketika itu kehebatannya dalam hal linguistik. Dalam hal bahasa. Maka ketika Al-Quran turun, mereka pun memperlihatkan keangkuhan itu. Mereka mencoba menciptakan ayat-ayat, bait-bait, yang kira-kira ingin menandingi Al-Quran. Maka Al-Quran pun secara lantang dan terbuka menantang mereka. Kalau kamu mampu datangkanlah sesuatu yang seperti Al-Quran ini. Dimithli hadzal Quran. Tapi mereka
bertekuk lutut tidak mampu melakukan itu. Al-Quran kemudian meringankan tantangan itu. Kalau kamu semua tidak mampu mendatangkan satu Al-Quran yang mirip dengan Al-Quran ini, bukan lebih hebat, hanya mirip bimithli hadzal Quran, mereka pun diberikan keringanan. Sepertiganya saja. 10 suar, bi'ashri suwarin mithliha. 10 surah yang mirip dengan Al-Quran. Tidak perlu lebih hebat dari Al-Quran. Mereka tidak mampu. Pada akhirnya Allah kemudian mendatangkan tantangan yang sangat ringan. Seandainya mereka memikirkan. Apa kata Al-Quran? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Fa'tu bisuratin min mithliha. Kalau kamu itu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah sesuatu. Satu surah saja yang seperti Al-Quran ini. Fa'illam tafa'alu. Tapi kalau kamu ternyata tidak mampu, dan kata Al-Quran, walan taf'alu. Sebuah penutupan. Closing the door. There is no opportunity for you to challenge the Holy Quran. That is the end of the story. Tidak mungkin kamu, kata Al-Quran, untuk menentang Al-Quran ini. Untuk menandingi Al-Quran ini. Untuk memberikan saingan terhadap Al-Quran ini. Walaupun hanya satu surah saja. Maka lebih baik kamu takut saja terhadap api neraka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Lebih baik takut kepada api neraka yang api bensinnya itu, minyak bakarnya itu, kayu bakarnya itu adalah batu-batu dan manusia. Itulah kehebatan Al-Quran. Kekuatan Al-Quran yang tidak pernah tertandingi. Kapan dan di mana saja. Maka Lailatul Qadar sangat tergantung kepada kekuatan Al-Quran itu. Kehebatan malam itu, kekuatan malam itu, al-i'jaz yang terjadi pada malam itu adalah karena mu'jizatul Quran. Kita hidup dalam dunia modern, dunia sains dan teknologi. Al-Quran pun tidak bisa tertantang. Orang banyak bangga dengan eksplorasi, scientific exploration, technological advancement, kemajuan teknologi, kehebatan transportasi dan telekomunikasi yang diciptakan oleh manusia sekarang ini. Ternyata pada banyak hal mereka terkagum-kagum dengan fakta-fakta saintifik yang ada di dalam Al-Quran. Sampai saat ini, banyak penemuan-penemuan yang kemudian ternyata sejak abad ke-7 telah disampaikan secara global kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak di antara para ahli sains, para ahli ilmu pengetahuan, yang kemudian bertekuk lutut dan menyatakan, sekarang saya beriman kepada kebenaran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya adalah Profesor Keith Moore dari Kanada, ahli embriologi, yang kemudian menemukan bahwa ternyata informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh lebih teliti dan jeli serta lebih jelas daripada penelitian yang telah dilakukan berpuluh-puluh tahun selama ini. Ketika beliau menemukan itu, maka beliau kemudian dengan hati yang ikhlas, dengan pikiran yang jernih dan kepala yang dingin, mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan yang memiliki kebenaran dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pengakuan akan kebenaran sejati. Sebagai pengakuan langsung akan kehebatan Al-Quran, kekuatan Al-Quran. Yang menjadikan malam Lailatul Qadar adalah malam yang hebat, yang kuat. Semoga umat ini juga kuat dengan kekuatan